Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi amma ba'du. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara yang menjadikan amal itu semakin istimewa adalah tentu amal itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara yang menjadikan amal diterima Allah Subhanahu wa taala adalah satu, kalau amal itu sesuai dengan petunjuk syariat atau Al-Qur'an dan Sunnah. Yang kedua, amal yang dilaksanakan dengan ikhlas. Dan untuk bisa sampai ke sana, maka seorang muslim, seorang mukmin yang tak kalah pentingnya adalah perlu memperhatikan bahwa amal itu bukan sekedar sekali beramal dengan harapan amal itu diterima, bukan seperti itu, tetapi amal yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan dan itu dilakukan secara terus-menerus, atau dalam bahasa lain adalah istiqomah. Puasa Ramadan mengajarkan kita bahwa di Ramadan ini kita diajarkan supaya istiqomah. Artinya semangat kita dalam bulan Ramadan ini bukan hanya semangat seperti orang mengatakan hangat-hangat tayayam. Kalau namanya tayayam itu kan ketika pertama kali keluar dari perut, dari tuburnya ayam itu kan hangat, tetapi kemudian dia dingin. Kenapa? Dia hanya semangat di awal. Makanya dalam beramal jangan seperti ayam tadi ya, yang hanya semangatnya di awal. Maka untuk kuliah subuh kali ini tanggal 20 Maret 2025 atau bertepatan dengan 20 Ramadan 1446, saya sebagai petugas kultum di Masjid Birrul Walidain Palur ini akan menyampaikan tema tentang as-saumu wa thariqul istiqomah, puasa dan cara untuk istiqomah. Singkat saja, ada dua hal yang kami sampaikan. Yang pertama adalah tentang keutamaan istiqomah. Istiqomah ini adalah sesuatu yang lebih baik dari 1000 kemuliaan. Jadi 1000 kemuliaan itu masih kalah dengan istiqomah. Kemudian berikutnya, istiqomah ini merupakan perintah Rasulullah SAW atau menjadi konsekuensi orang yang beriman. Suatu ketika Rasul memberikan nasihat pada seorang sahabat ya, Qul amantu billahi tsumastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Jadi iman saja itu nggak cukup, tapi iman itu dilanjutkan dengan amal soleh, dan amal soleh itu harus disempurnakan dengan istiqomah. Yang ketiga, di antara keutamaan istiqomah adalah orang yang istiqomah, maka dia akan merasa nyaman, tentram, dan tidak punya rasa takut dan tidak pernah galau. Quran mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian istiqamah, maka mereka tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih. Itu bagian pertama tentang keutamaan istiqomah. Yang kedua, setelah kita tahu bagaimana keutamaan istiqomah, kita akan membahas bagaimana supaya ibadah kita itu istiqomah. Ada 8 poin
bagaimana agar ibadah kita istiqomah. Yang pertama adalah al-amalu bil ilmi, beramal dengan ilmu. Kalau orang tahu ilmu, orang pengen kaya ada ilmunya kaya. Jangankan yang baik, yang jahat pun ada caranya. Kejahatan itu juga ada ilmunya, tetapi itu jangan kita ikuti ya. Semua amal ketaatan kalau kita lakukan dengan ilmu, insya Allah ini akan menjadikan kita istiqomah. Yang kedua, sohbatul akhyar, kita berteman dengan orang-orang yang baik. Kalau pengen istiqomah sama orang yang penghafal Quran, jadi penghafal Quran yang baik istiqomah, bersamalah dengan penghafal Quran. Misalkan dalam pesantren, dalam karantina Quran, dalam wisata Quran. Kalau wisata Quran berarti jangan hanya wisatanya saja, Qurannya juga diperhatikan ya. Karantina Quran jangan hanya karantina saja, merasa di karantina kemudian merasa terisolasi, kemudian Qurannya malah nggak ngaji, jangan. Kalau kita berteman dengan orang baik, insya Allah ketularan baik. Sama orang yang berteman dengan orang-orang istiqomah dalam ketaatan itu dimudahkan dalam istiqomah. Yang ketiga, tarbiyatul usrah, yaitu pendidikan keluarga. Kalau kita ingin menjadikan amal kita istiqomah, jadikanlah keluarga kita ini keluarga yang benar-benar mengenal tentang prinsip-prinsip atau keutamaan amal kebaikan. Kita nggak mungkin kalau kita ingin anak-anak kita menjadi orang-orang yang baik, sementara kita atau keluarga ini mereka dididik dengan didikan yang tidak baik, tidak mungkin. Maka madrasah terbaik yang paling awal adalah madrasah keluarga ya. Itu yang kemudian ditempa dengan baik, maka melahirkan generasi-generasi yang istiqomah. Yang keempat, huduru majalisil ilmi, supaya kita istiqomah dalam ibadah adalah menghadiri majelis ilmu. Kenapa? Majelis ilmu ini diadakan di masjid. Yang terjadi kadang aneh, kalau di masyarakat itu kadang pengajiannya gelem, sholatnya ora gelem. Nak ngaji teko ya, rutin, tapi jamaah sholat di masjid nggak mau. Kenapa demikian? Karena jamaah di masjid nggak ada arisannya. Ya. Kalau pertemuan RT warga itu ada arisannya, itu yang mungkin membuat mereka semangat ya. Makanya kalau kita mau ibadah kita istiqomah, hadirkanlah majelis ilmu itu sekaligus sepaket dengan ibadah. Contohnya supaya masyarakat mereka bisa istiqomah dalam sholat maghrib dan isya misalkan, maka antara maghrib isya diadakanlah kajian ilmu di beberapa masjid. Seperti saya ngisi di Nurhuda Karangasem ya, Laweyan, itu kan selama 1 bulan full setiap habis maghrib itu ada kajian dengan ustadz, dan sesuai dengan harinya ya. Berarti sepekan sekali berganti orang, setiap hari berganti orang ya, sampai 1 bulan penuh. Dan itu habis maghrib, artinya apa? Supaya jamaah itu maghrib isya di masjid sholat berjamaah dan ada tambahan ilmunya, bukan nang masjid ning isine ngobrol ngerumpi ngerasani, jangan. Yang kelima adalah cara istiqomah adalah takdimun nasihah, yaitu memberikan nasihat, watanasuh, dan saling memberikan nasihat. Orang itu kalau siap diberikan nasihat berarti siap memberi nasihat. Tapi biasanya banyak orang yang siap menasehati tapi nak dinasihati susah. Makanya di sini kalau kita mau istiqomah, nak ngaji Quran kok dilek ki angel, ya angel ngajine ya. Makanya banyak para santri mereka yang ngajinya susah, ora apal-apal, nak dilek ki salah ora gelem, enggak mau. Yang keenam, muhasabatun nafsi. Cara istiqomah adalah kita sering mengevaluasi diri, jangan pernah berhenti mengevaluasi diri. Manusia pasti punya kekurangan ya. Yang ketujuh, as-sabru bit-tasabbur wal ilmu bit-ta'allum. Cara istiqomah adalah ya kita paksa.
Orang pengen sabar, latihan sabar. Orang pengen punya ilmu, ya belajar. Orang pengen istiqomah, ya belajar istiqomah. Kita paksa diri kita istiqomah sampai benar-benar itu menjadi karakter kita. Yang terakhir, orang biar istiqomah dengan ibadah adalah al-yakinu bisawabillah. Kita yakin dengan pahala Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang pengen sedekah nggak yakin itu ibadah yang mendapatkan pahala, ya dia akan susah. Orang baca Quran nggak yakin itu mendapatkan pahala, yang ngajinya tidak semangat. Semoga yang kami sampaikan tadi menambah kita istiqomah ya dalam segala amal ketaatan kita. Khususnya Ramadan ini semoga terus kita jaga sampai tuntas akhir Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.